Tidak semua ketakutan datang dari tempat gelap. Kadang, ia berakar dari terang yang menolak melihat. Di balik gemericik air sungai kecil, desir dedaunan bambu, dan senyum ramah para tetua, kampung itu menyimpan luka yang telah membusuk terlalu lama. Laras adalah satu-satunya yang mampu menciumnya. Hari itu matahari bersinar dengan lembut, menyusup lewat sela-sela atap ijuk rumah kayu yang sudah tua. Kampung Karangjati, dengan jalan tanahnya yang berdebu dan suara ayam bersahutan dari kejauhan, terlihat seperti potongan damai yang terlepas dari waktu. Tapi bagi Laras, ketenangan itu seperti wajah tersenyum dari seorang mayat. Laras berdiri di ambang pintu rumahnya. Mata tajamnya menelusuri pohon mangga tua di halaman belakang. Angin berembus pelan, menggerakkan rantingnya. Tapi bayangan di bawah pohon tidak ikut bergerak. Ia mematung, hitam dan berkerudung. Bayangan itu tak punya wujud yang jelas, hanya kontur samar dengan kehadiran yang terlalu nyata. Ia memejamkan mata, menghitung dalam hati. Saat ia buka matanya kembali, bayangan itu telah lenyap. Tapi udara menjadi lebih dingin, dan bulu kuduknya berdiri seolah disentuh oleh tangan yang tak kasat mata. Sejak usia 7 tahun, Laras telah menjadi tempat berlabuh bagi yang tak terlihat. Suara-suara lirih sering datang saat malam turun, memanggilnya dengan nada seperti ratapan yang ditahan. Kadang mereka berbisik di telinganya ketika ia tertidur. Kadang mereka sekadar duduk diam di sudut kamar, menatap tanpa mata. Tapi Laras tidak pernah merasa sendirian, dan itulah masalahnya. Ia belajar untuk tidak menunjukkannya. Ia tahu benar bagaimana ibunya akan menatapnya penuh iba, lalu menggenggam tangannya sambil membaca doa panjang. Ayahnya akan berkata lembut namun tegas, bahwa iman adalah benteng, dan hanya mereka yang goyah yang bisa disentuh oleh yang bakhil. Jadi Laras diam. Ia menyimpan rasa takut itu seperti serpihan kaca di dalam mulut, menelan luka-luka kecil yang tak pernah bisa sembuh. Ia berpura-pura tertawa di antara kawan-kawan, mengaji dengan khusyuk, menyapu halaman seperti anak gadis biasa. Tapi tiap malam, saat semua tidur dan nyanyian jangkrik menggema panjang, ia kembali mendengar langkah kaki itu. Tidak seperti langkah manusia, seolah sesuatu yang sangat tua dan sangat marah sedang mencoba untuk bangkit dari kuburnya. Dan malam itu, ia tidak hanya mendengar langkahnya, ia juga mendengar napasnya. Di luar, pohon mangga itu kembali berderak, meski angin tak berhembus. Keesokan harinya, Laras duduk di ruang tengah bersama keluarganya. Udara pagi masih sejuk. Aroma kayu bakar dari dapur bercampur wangi kopi tubruk yang baru diseduh. Di dinding, sebuah foto keluarga tergantung miring, nyaris jatuh, tapi tak ada yang memperbaiki. Seperti banyak hal lain dalam rumah itu, semua dibiarkan apa adanya. Laras membuka suara. "Semalam, aku dengar sesuatu lagi." Ibunya langsung berhenti menumbuk sambal. Ayahnya menoleh dari Al-Quran yang terbuka di pangkuannya. Raut wajah yang semula teduh berubah menjadi datar, seperti tirai yang ditutup mendadak. "Apa yang kamu dengar?" tanya ayahnya. Suaranya tenang, tapi dingin. "Langkah di belakang rumah, tapi bukan manusia. Dan aku lihat sesuatu di bawah pohon mangga." "Sudah," potong sang ayah. Ia menutup kitab suci dengan satu tepukan halus, lalu berdiri, menghampiri Laras. "Kamu ini, dari kecil terlalu sering membiarkan pikiranmu bermain-main. Tapi itu bukan cuma pikiran. Yah, aku lihat sendiri." Nada Laras meninggi, meski ia tahu itu tak akan membuat mereka percaya. Ibunya berdiri, wajahnya cemas namun tidak karena takut, melainkan karena khawatir anaknya akan makin dianggap tidak normal. Ia menggenggam bahu Laras dan berkata dengan lembut, "Nak, keimananmu diuji. Ingat, manusia itu lebih mulia dari jin. Jangan kamu beri mereka kekuatan dengan ketakutanmu sendiri." Laras menatap ibunya, putus asa. Ada jarak besar antara mereka, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena kebenaran yang tidak sama. Malam harinya, Laras menutup jendela kamarnya rapat-rapat, menyematkan slot kecil di atas kusen dan meletakkan gunting terbuka di bawah bantal, seperti yang pernah diajarkan neneknya diam-diam. Tapi dalam gelap,
kehadiran itu tetap datang. Ia tidak berbentuk kali ini, hanya tekanan. Seperti ada sesuatu yang sangat besar duduk di dadanya. Ia tak bisa bergerak, tak bisa bicara, hanya bisa mendengar. Napas berat dan gemeretak gigi, sangat dekat. Sebuah bisikan terdengar di telinganya. Dan tiba-tiba, seluruh dinding kamarnya berdetak. Seakan-akan rumah itu bukan lagi tempat tinggal, tapi tubuh dari sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih ganas. Ia terbangun dengan keringat dingin dan darah mengucur dari hidung. Tidak ada angin, tapi tirai jendelanya melambai sendiri. Di luar, suara dari pohon mangga kembali terdengar. Tapi kali ini bukan ranting yang bergerak, melainkan suara seperti seseorang yang digantung, tali yang mengayun perlahan, dan bunyi decitan. Seperti tubuh yang menggeliat, dan belum mati sepenuhnya. Laras bangkit, menatap langit-langit. Ia tak berkata sepatah kata pun. Ia tahu satu hal malam itu. Iman tidak selalu mampu menyelamatkanmu. Jika yang kamu lawan bukan setan, tapi sejarah yang dikubur dalam dusta. Sudah hampir seminggu Laras tak bisa tidur dengan tenang. Lingkar matanya menggelap. Tubuhnya mengurus meski ia tetap makan seperti biasa. Di sekolah, ia mulai sering melamun. Matanya kerap kosong menatap ke arah jendela, seolah ada sesuatu di luar sana yang memanggilnya diam-diam. Teman-temannya mulai menjauh, membisiki satu sama lain. Laras makin aneh, ya. Ia mencoba bertahan. Ia membaca doa sebelum tidur, menggantungkan ayat kursi di atas ranjang, bahkan menempelkan air ruqyah di dahi dan dada. Tapi gangguan itu tak berkurang. Suatu malam, ketika Laras tengah mencoba tidur, tiba-tiba lampu kamarnya berkedip pelan. Angin dingin merambat lewat celah jendela yang padahal sudah tertutup rapat. Ia bangkit, menyelimuti tubuhnya, berusaha menenangkan diri. Kemudian, suara ketukan datang dari dalam lemari bajunya. Laras membeku. Ia menatap lemarinya yang sedikit terbuka. Pakaian sekolah tergantung rapi di dalam. Tapi suara ketukan itu datang lagi. Ia berjalan perlahan, dengan napas tercekat. Tangannya gemetar saat meraih gagang lemari. Ia tahu ini ide buruk, tapi rasa penasaran bercampur dengan ketakutan yang menggumpal membuatnya tak bisa menahan diri. Ia membuka lemari dengan cepat. Tidak ada apa-apa, kecuali bau menyengat seperti bangkai basah. Laras menutup hidungnya, terbatuk-batuk, matanya mulai berair. Saat ia hendak menutup kembali pintu lemari, ia melihatnya. Tersembunyi di sudut dalam, ada bekas telapak tangan. Seperti tangan anak kecil. Tapi bentuknya tidak normal. Jari-jarinya lebih panjang dari seharusnya, dan kuku-kukunya terlihat runcing, seolah pernah mencakar sesuatu berulang-ulang. Bekas itu tidak hanya ada di dinding lemari. Laras menjerit. Orang tuanya segera datang, menerobos masuk ke kamarnya. Ayahnya menyalakan lampu, melihat Laras terduduk gemetar di depan lemari terbuka. Ia memeluknya, mencoba menenangkannya. Sementara ibunya hanya berdiri kaku di pintu, matanya memandangi sesuatu. Sesuatu yang Laras sadari belakangan. Ibunya menatap bekas tangan itu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak bertanya, tidak menyangkal. Dan saat ayahnya menggenggam tangan Laras sambil membaca doa keras-keras, Laras tahu satu hal. Mereka tahu, mereka sudah lama tahu, tapi mereka memilih untuk diam, menutup telinga, menutup mata, karena kadang menolak percaya lebih mudah daripada menghadapi kenyataan yang terlalu mengerikan untuk dimengerti. Malam itu, Laras tak bisa lagi mengabaikan semuanya. Ketika ia kembali ke tempat tidurnya dan memejamkan mata, bisikan itu datang lagi. Seolah suara itu kini berada di dalam kepalanya. Jangan pura-pura tidak melihatku. Laras, kau sudah terikat sejak lahir. Setiap pagi di kampung Karangjati dimulai dengan suara burung dan bau kayu bakar. Tapi bagi Laras, pagi hanya berarti satu hal, masih hidup, masih bisa membuka mata, masih bisa mencoba bernapas. Tapi pagi ini berbeda. Ketika Laras turun dari ranjang, kakinya menyentuh lantai dan langsung terasa dingin seperti batu nisan. Ia menarik selimut lebih erat ke tubuhnya, merapat ke jendela. Pandangannya jatuh ke halaman belakang.
Pohon mangga tua itu masih berdiri di sana, lebih gelap dari biasanya, seperti ada kabut tipis yang melingkar di sekitarnya. Tapi bukan itu yang membuatnya tercekat. Di bawah pohon itu, tanahnya merekah, seperti ada sesuatu dari dalam yang mendorong keluar. Gangguan-gangguan mulai muncul di siang hari. Sesuatu yang sebelumnya hanya mengendap di malam, kini berani menyusup di bawah terik matahari. Piring-piring bergeser sendiri di atas meja. Cermin di kamar mandi berembun meski tak ada yang mandi. Dan baunya, bau itu kini tinggal di dalam rumah. Bau daging busuk yang hangus, seperti tubuh yang pernah terbakar tapi tak habis. Dan malamnya, semuanya pecah. Laras terbangun oleh suara geraman rendah. Bukan manusia, bukan binatang. Seperti gabungan keduanya. Ia menahan napas, perlahan-lahan duduk di ranjang, menatap ke lorong rumah yang remang. Suara itu datang dari dapur. Lantai rumah yang biasanya berderit kini sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hanya suara itu, terengah, lapar, dan dekat. Saat ia melongo ke dapur, ia melihatnya. Sosok itu membelakanginya, berdiri kaku di pojok ruangan. Tubuhnya seperti terbuat dari akar yang terbakar, dan kepalanya terlalu kecil, terlalu miring ke kiri, seperti digantung terlalu lama. Ia bergetar. Perlahan-lahan, makhluk itu berbalik. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Dan saat ia menatap Laras, ia berbicara, tapi tidak dengan mulutnya. Suara itu langsung masuk ke dalam kepala Laras. Ini bukan tentang kamu, Laras. Ini tentang mereka. Mereka yang membiarkanku dikubur tanpa nama. Laras lari. Ibunya datang, menjerit melihat Laras menggaruk-garuk kulitnya sendiri seperti mau melepasnya. Ayahnya berteriak membaca ayat-ayat. Tapi semua suara itu tenggelam oleh satu kenyataan yang menghantam Laras seperti palu. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk keluar rumah. Ia butuh jawaban. Ia butuh tahu apa yang telah terjadi di kampung ini. Tapi saat ia berjalan keluar, ia menyadari sesuatu. Burung-burung yang biasa berkicau di pagi hari, semuanya diam. Dan di sepanjang jalan tanah yang ia lalui, ia melihat paku-paku kecil tertancap di akar pohon. Tali hitam diikatkan melingkar di batang. Sisa dupa yang sudah mati. Seolah-olah seluruh kampung ini sedang melakukan sesuatu bersama-sama untuk menahan sesuatu tetap terkubur. Dan Laras tahu, mereka tidak cukup kuat. Malam itu, kampung Karangjati diliputi kabut yang tak biasa. Bukan kabut alami, tapi sesuatu yang terasa basah, berat, dan berbau tanah busuk. Bahkan lampu jalan yang biasanya temaram kini hanya bersinar redup, seperti ragu untuk menembus gelap yang semakin pekat. Laras tidak bisa tidur. Ia berdiri di ambang pintu kamarnya. Tubuhnya kaku, telapak tangan dingin seperti batu. Jam dinding berdetak lambat, seolah waktu pun takut melangkah. Di lorong sempit rumahnya, hanya cahaya redup dari lampu minyak yang menyorot bagian-bagian rumah yang tak ingin dilihat. Kemudian ia muncul. Sosok hitam itu berdiri di ujung lorong, diam, tidak bergerak, tidak bernapas. Tapi Laras tahu ia melihatnya. Matanya menyala merah seperti bara di kubur basah, menembus ruang dan kulit. Sosok itu tinggi, tapi kurus, seperti mayat yang terlalu lama dikubur namun dipaksa berdiri. Kulitnya melepuh, menggantung dari tulang-tulangnya. Dan wajahnya tidak berbentuk, seperti dipukul berkali-kali hingga hancur, tapi dipaksakan tetap tersenyum. Laras tidak bisa menjerit. Suaranya terkunci. Sosok itu tidak bergerak, tapi lorong terasa menyempit. Dinding-dindingnya seperti bergerak perlahan, menghimpit Laras ke belakang, memaksanya mundur. Saat langkah pertama sosok itu terdengar, lantai kayu retak, seperti tak kuat menahan bobot yang terlalu berat atau terlalu tua. Langkah kedua, lampu minyak bergetar. Langkah ketiga, Laras jatuh terduduk. Matanya tak bisa lepas dari sosok itu, tapi jantungnya seperti hendak melompat dari dadanya. Dan tepat sebelum makhluk itu mencapai ambang pintu kamarnya, ia berhenti. Kemudian kepalanya berputar.
Sampai akhirnya, wajahnya menghadap ke arah dapur. Di sana, di antara gelap, tampak ibunya berdiri, dan sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Sosok itu menunduk, seolah menunjukkan rasa hormat, lalu menghilang dalam kabut. Ibunya tak mengatakan apa-apa, hanya diam, menatap Laras sebentar, lalu berbalik masuk ke dapur dan menutup pintu pelan. Laras tetap di lantai, tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang lebih dingin dari hantu merayap di punggungnya malam itu. Ada sesuatu yang ibunya tahu, sesuatu yang sudah terjadi sejak lama. Keesokan paginya, Laras mencoba bertanya, tapi ibunya tak banyak bicara. Hanya berkata dengan suara datar, "Kadang, sesuatu harus dibiarkan tertidur. Kalau dibangunkan, ia akan menagih, dan tak semua orang siap membayar." Saat Laras berbalik, ia melihatnya. Jejak kaki berlumpur, memanjang dari pintu depan, melintasi lorong rumah, dan berhenti tepat di depan kamarnya. Tapi yang paling membuatnya bergidik, jejak itu mengarah masuk, bukan keluar. Sejak malam itu, Laras tidak lagi bertanya, ia mengamati. Ibunya selalu bangun pukul 3 dini hari. Ia tak lagi tidur di kamar bersama ayah, melainkan di ruang belakang yang dulunya gudang. Di sana, Laras sering mencium bau kemenyan terbakar samar-samar, diselingi suara lirih seperti doa, atau mungkin mantra. Namun, saat pagi tiba, ibunya kembali menjadi sosok yang tenang dan saleh, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Laras merasa semakin terasing. Bahkan kehangatan keluarganya pun kini terasa seperti sandiwara. Ketika ia curhat pada sahabatnya, Sinta, tentang semua yang dilihat dan dialaminya, Sinta hanya diam. Lalu pelan-pelan berkata, "Aku juga sering dengar suara-suara, tapi ibu bilang, itu cuma yang menjaga. Jangan dibahas, nanti mereka marah." Laras menegang. Menjaga? Satu kalimat itu membuka pintu baru dalam pikirannya. Kampung ini tidak pasif. Ini bukan tentang satu rumah berhantu atau satu arwah penasaran. Ini lebih besar, terorganisir, dan semua orang diam. Laras mulai mencari para tetua kampung. Orang-orang yang dulu suka duduk di pos ronda sambil merokok kretek dan bercerita. Tapi satu persatu menolak bicara. Ada yang tiba-tiba pura-pura tuli. Ada yang pura-pura tidak mengenalnya. Bahkan Pak Darsum, yang dikenal cerewet dan suka mabuk tuak, langsung menunduk dan membisu begitu Laras menyebut kata makhluk lorong. Namun satu orang akhirnya bersedia bicara. Mbah Karso. Mbah Karso tinggal di pinggir hutan kecil di luar batas kampung. Rumahnya tua, miring ke satu sisi, dengan halaman yang dipenuhi dupa bekas dan rangkaian daun sirih kering. Saat Laras datang, lelaki tua itu hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Sudah waktunya kamu tahu, karena kamu yang terakhir bisa mendengar mereka." Malam itu, di ruang remang yang hanya diterangi satu lentera, Mbah Karso membuka kisah yang selama ini dikubur dalam tanah kampung. Dulu, sebelum Karangjati disebut Karangjati, tempat ini adalah lahan pembuangan. Bukan hanya sampah, tapi manusia, para pembangkang, pesakitan, dan orang-orang yang dianggap aib oleh pemerintah kolonial, dihabisi secara diam-diam dan dikubur di sini. Tapi mereka tidak diam. Orang-orang kampung yang pertama datang setelah kemerdekaan menemukan tanah yang gelisah. Tanaman tidak tumbuh, suara-suara aneh terdengar dari sumur tua, dan anak-anak sering menghilang saat bermain. Untuk menghentikan semua itu, pemuka kampung saat itu melakukan sebuah perjanjian, sebuah penenangan, sebuah ritual pengikat. Mereka tidak membebaskan roh-roh itu, hanya mengunci. Dan kampung pun hidup dengan tenang selama puluhan tahun. Sampai Laras lahir. Mbah Karso menatap Laras dengan tatapan kosong penuh kesedihan. "Kau dilahirkan tepat saat gerbang itu terbuka kembali. Tepat ketika ritual terakhir gagal, karena satu di antara kami mengingkari sumpahnya." "Siapa?" tanya Laras, nyaris berbisik. Mbah Karso terdiam lama, lalu akhirnya berkata. Darah Laras berhenti mengalir sejenak. "Ibunya?"
Namun sebelum Laras sempat bertanya lebih jauh, lentera Mbah Karso berkedip. Angin dingin menyusup masuk melalui celah dinding rumah reot. Dan di luar, suara langkah kaki menyeret terdengar. Laras melihat Mbah Karso gemetar. Matanya nanar. "Mereka sudah tahu kau tahu," katanya. "Sekarang mereka tak akan diam lagi." Saat Laras pulang malam itu, ia merasa ada yang berubah. Pintu rumah tidak terkunci, lampu padam, dan di ruang tamu, ia melihatnya. Sebuah cermin besar berdiri di tengah ruangan, benda yang tak pernah ada sebelumnya. Dan di dalam pantulannya, ibunya berdiri di belakangnya. Wajahnya rusak, matanya kosong, dan tangannya memegang pisau dapur. Ketika Laras berbalik, tidak ada siapa-siapa, tapi cermin itu masih menampilkan bayangan ibunya. Dan untuk pertama kalinya, Laras tahu, ia tidak hanya dikhianati oleh kampungnya, tapi oleh darahnya sendiri. Pagi setelah kejadian di cermin itu, Laras tidak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Ibunya bertingkah seperti biasa, menyuapkan nasi dan tempe goreng, bahkan tersenyum seolah malam sebelumnya tak pernah ada. Namun kini, Laras tak lagi bisa melihat ibunya tanpa merasakan ketakutan yang asing. Ia tahu senyum itu palsu. Ia tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Dan ia yakin cermin itu bukan ilusi. Hari itu Laras kembali ke rumah Mbah Karso, tapi rumah itu telah terbakar. Tak ada tanda-tanda tubuh ditemukan. Tapi Laras tahu, itu bukan kecelakaan. Itu peringatan. Ia hampir menyerah, tapi ingatannya membawanya pada satu nama lain. Pak Jatmiko, juru kunci makam lama di belakang bukit. Seorang lelaki tua yang dulu dikenal pendiam dan kasar, namun sangat takut pada sesuatu yang ia sebut para penunggu yang dilupakan. Malam itu, Laras mendatangi pemakaman tua yang dikelilingi pohon-pohon jati hitam. Pak Jatmiko tinggal di gubuk kecil di pinggiran makam. Awalnya ia menolak bicara, bahkan mengusir Laras dengan cangkul. Tapi saat Laras menyebut satu kalimat dari Mbah Karso, suaranya melemah. Gerbang itu sudah terbuka lagi. Pak Jatmiko duduk perlahan, menunduk, matanya memerah. Mereka tidak ingin dikenang, tapi lebih buruk jika dilupakan. Sekarang mereka marah, karena janji dilanggar, karena ada tubuh yang digali, dan tidak dikembalikan. Siapa yang menggali? Tanya Laras. Pak Jatmiko menggeleng. Ia lalu bercerita, 2 tahun lalu, ibunya Laras, yang dikenal sebagai wanita taat beragama, datang malam-malam ke makam tua. Ia membawa skop, dan ia menggali salah satu kubur paling tua, yang dikenal dengan julukan kubur tumbal pertama. Dan tubuh itu tidak pernah dikembalikan. Sejak kejadian itu, tanah mulai bergerak. Binatang mati secara aneh. Bayi lahir dengan mata terbuka dan menangis tanpa suara. Dan yang paling mengerikan, beberapa penduduk mulai bermimpi dikubur hidup-hidup dan terbangun dengan kuku penuh tanah. Laras menutup mulutnya. Ia mulai mengerti sekarang. Ibunya bukan hanya tahu, ibunya pelaku utama. Dan tubuh yang digali itu, rohnya kini menuntut balas. Namun yang membuat Laras paling ngeri, bukan dendam si arwah, melainkan fakta bahwa bukan satu makam yang dibuka, tapi 3, dan 2 lainnya belum ditemukan. Malamnya, Laras kembali ke rumah, tapi tidak masuk. Ia mengendap ke belakang rumah, ke halaman yang dulunya kosong. Di sanalah ia melihat bekas-bekas upacara yang tak lazim. Garam berserakan membentuk lingkaran. Tulang hewan kecil tergantung di pohon mangga. Dan di tengah tanah, ada bekas galian yang ditimbun kembali, namun tidak rapi. Ia menggali perlahan dengan tangan. Tanah basah dan bau. Jantungnya berdegup kencang. Hingga akhirnya, jarinya menyentuh sesuatu. Kain kafan. Tapi, di dalamnya, bukan tulang, melainkan cermin kecil, terbungkus rambut manusia. Dan di baliknya, tertulis nama Laras. Tubuhnya membeku. Tiba-tiba, dari balik pohon, ibunya muncul.
sudah kamu temukan, bisiknya dengan senyum lelah. Kamu memang lebih kuat dari yang kami kira. Siapa, kami? Laras mundur. Ibunya tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya. Di pergelangan tangannya tergantung gelang aneh, terbuat dari gigi kecil manusia. Dan saat itu juga, tanah di bawah kaki Laras mulai retak. Dari retakan itu, suara lirih terdengar, seperti puluhan mulut yang membisikkan mantra bersamaan. Kami belum lengkap. Kami butuh darahmu. Kami butuh ingatanmu. Dan Laras sadar, ini bukan tentang mengusir hantu. Ini tentang mengungkap dosa. Dan dosa itu diwariskan. Laras berlari malam itu, tanpa alas kaki, menyusuri jalan setapak kampung yang sepi seperti mati. Di balik rumah-rumah kayu tua, ia mendengar bisikan. Bisikan yang mengikuti setiap langkahnya, memanggil-manggil namanya dengan nada yang tidak manusiawi. Namun lebih dari takut, kini Laras marah pada ibunya, pada kampungnya, pada semua orang yang memilih diam atas kejahatan yang telah lama dikubur bersama akar-akar jati. Ia tak bisa lagi berpura-pura kuat, tapi ia juga tak bisa lari. Sebab kini ia mengerti, yang mereka incar bukan hanya jiwanya, tetapi memori darahnya. Laras bersembunyi di rumah kosong bekas balai desa yang telah lama tak dipakai. Di dalamnya, ia mulai mencatat potongan cerita dari Mbah Karso, dari Pak Jatmiko, mimpi-mimpinya, dan suara-suara yang ia dengar. Ia tulis semua dengan detail, seolah sedang menyusun puzzle dari keping-keping terkutuk. Dan satu hal menjadi jelas, entitas yang mengganggunya bukan satu, 3 roh utama, masing-masing mewakili fase dari perjanjian lama yang dilanggar. Satu pengingat, sosok hitam bermata merah, yang muncul pertama kali di lorong. Ia tidak menyakiti, hanya membayangi. Tapi jika diabaikan, ia berubah liar. 2 penuntut, bayangan bersuara bayi, terdengar dari sumur. Ia membawa trauma yang belum terlahirkan, menempel pada jiwa lemah dan membuatnya hancur perlahan. 3 pemutus, entitas terakhir, belum terlihat, tapi setiap orang yang pernah melihatnya selalu ditemukan mati dengan wajah memutar ke belakang, seolah berusaha lari, tapi tak sempat. Dan Laras tahu, ia akan segera melihat yang ketiga. Pukul 3 dini hari, langit Karangjati hitam pekat, bulan seperti disobek awan. Laras kembali ke sumur tua di belakang surau, tempat di mana suara bayi itu pertama kali terdengar. Ia tak datang sendiri. Bersamanya, 2 orang yang akhirnya percaya, Sinta dan Pak Jatmiko. Mereka membawa lilin, garam, dan sebilah keris peninggalan leluhur kampung yang konon dulu digunakan untuk menyegel suara. Sinta membaca doa, tangannya gemetar. Laras berdiri di bibir sumur, menatap ke dalam kegelapan yang tidak berpantul. Lalu, suara itu muncul, tangisan bayi, tapi dari dasar bumi. Pak Jatmiko memejamkan mata. Itu bukan bayi, itu suara jiwa yang terperangkap dalam pusaran ingatan. Ia tak tahu ia sudah mati. Tanpa peringatan, tanah di sekitar sumur bergetar, angin menyeringai, dan dari balik pohon-pohon, mereka muncul, para warga kampung, dengan wajah datar, mata kosong, seperti sedang tidur, tapi tubuh mereka berjalan, mendekat perlahan. Laras, bisik ibunya di antara mereka, kembalikan mereka, atau semua orang akan jadi seperti ini. Laras menatap ibunya. Siapa yang harus dikembalikan? Ibunya menunjuk sumur. Yang pertama, yang tumbal, yang kau gantikan. Laras membeku. Aku, pengganti tumbal. Ibunya menangis. Aku tak punya pilihan. Mereka menagih, dan kau lahir dengan garis darah yang sama. Semua suara mendadak menghilang, dan dari dalam sumur, perlahan, tangan-tangan pucat meraih ke atas. Tangisan bayi berubah menjadi jeritan wanita, jeritan putus asa, jeritan dendam, jeritan Laras yang lain. Malam itu, Laras membuat keputusan. Ia takkan menyerahkan siapapun, tidak ibunya,
Tidak dirinya, tapi ia akan menggali semuanya, termasuk nama-nama yang dikubur agar tak pernah diingat. Dengan darah dari jarinya sendiri, ia menulis satu persatu nama korban di dinding balai desa, menuliskan sejarah kampung Karangjati yang dibungkam. Dan saat nama terakhir ditulis, tanah berhenti bergetar, angin mereda, para warga yang kerasukan perlahan roboh, seperti boneka yang talinya dipotong. Tapi Laras tahu, itu belum akhir. Ia baru membuka luka, belum menyembuhkan. Dan saat ia menatap langit malam, bintang-bintang tampak seperti lubang kecil di kertas hitam. Dan di balik lubang itu, mata ketiga mulai terbuka. Hari-hari setelah malam sumur itu menjadi kabur, seperti mimpi yang terlalu nyata atau kenyataan yang terlalu mustahil untuk dipercaya. Kampung Karangjati kembali tenang di permukaannya, tapi Laras tahu, ketenangan ini adalah luka yang sedang bernanah. Warga desa tak mengingat apa-apa. Mereka bangun dengan kepala berat dan mimpi-mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Beberapa merasa pernah berdiri di tengah makam. Beberapa lainnya mengaku melihat diri mereka sendiri mati. Tapi tak satu pun yang bisa menyebut nama atau waktu. Sementara itu, ibunya Laras menghilang. Rumah mereka kosong, seolah tak pernah ditinggali. Seolah dihapus. Yang tersisa hanyalah cermin kecil di ruang tamu, tergantung di dinding dengan benang merah, dan pantulan di dalamnya, bukan milik Laras. Dengan bantuan Sinta dan Pak Jatmiko, Laras memutuskan untuk menyelidiki dua makam lainnya yang belum ditemukan. Ia tahu roh ketiga, pemutus, masih menunggu. Dan selama dua kuburan itu belum ditemukan, malapetaka akan kembali, lebih liar, lebih nyata, dan lebih berdarah. Mereka menyusuri arsip-arsip desa tua yang tersembunyi di perpustakaan kelurahan. Dalam tumpukan kertas lapuk dan peta tangan, Laras menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Dalam catatan ritual tahun 1901, tercantum tumbal kedua, perempuan hamil dari garis darah keluarga Laras. Tumbal ketiga, anak laki-laki yang lahir mati. Semua disimpan dalam tanah tertutup langit, yakni di bawah tanah rumah kepala kampung. Rumah kepala kampung, tempat rapat warga, tempat pesta desa, tempat upacara syukuran, tanah paling sering diinjak, tapi tak pernah dikuliti. Dan sekarang Laras tahu, seluruh kampung ini dibangun di atas fondasi tulang. Malam itu mereka bertiga menyusup ke rumah kepala kampung yang megah. Di ruang utama ada lantai kayu tua yang sedikit lebih gelap. Laras memukulnya dengan ujung linggis. Dan saat dibongkar, terkuak sebuah lubang berbau busuk dan pekat seperti darah basi. Mereka turun dengan senter dan napas tertahan. Tangga kayu tua berderit, dan setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke ruang yang tidak seharusnya ada. Ruang ritual kuno, dipenuhi ukiran wajah-wajah terdistorsi, patung-patung manusia tanpa mata, dan di tengah dua peti kecil, satu berwarna merah kusam, satunya lagi seperti dibungkus kulit. Laras membuka peti pertama. Di dalamnya, sisa-sisa pakaian perempuan hamil dengan bekas tusukan di bagian perut. Dan di peti kedua, gumpalan benda tak berbentuk, tulang janin dan potongan pita merah yang digunakan untuk membungkam roh yang menangis sebelum lahir. Pak Jatmiko berlutut. Ini bukan makam, ini penjara. Dan saat Laras menyentuh pita merah itu, terjadilah sesuatu. Seluruh ruangan berdenyut. Senter mereka padam. Dan suara dari dinding berkata, "Aku tak ingin dilepaskan. Aku ingin diulang. Karena dalam kematian, aku merasa hidup untuk pertama kalinya." Itulah pemutus. Roh yang tidak mencari keadilan, tapi kekekalan. Ia tak menginginkan kedamaian, tapi perulangan. Ia ingin darah baru. Ia ingin generasi baru. Ia ingin Laras. Lantai bergetar. Peti-peti bergerak. Tulang janin itu melompat seperti hidup dan menggeliat menuju Laras. Sinta menjerit. Pak Jatmiko mengangkat keris dan membaca mantra. Tapi suara-suara itu terlalu kuat. Mereka berbicara langsung di dalam kepala. "Biarkan aku masuk, dan kamu akan tahu kebenaran ibumu. Biarkan aku melihat,
dan kamu akan melihat kenapa kamu ada. Laras tergoda, namun ia tahu, menyentuh pemutus adalah menyentuh kegilaan. Maka ia lakukan satu hal yang tak pernah diajarkan. Ia menjerit, jeritan penuh amarah, penuh rasa kehilangan, penuh pengkhianatan. Jeritan itu bukan doa, bukan mantra, tapi kenyataan. Dan kenyataan lebih menyakitkan dari kutukan. Ruang bawah tanah pecah, patung-patung runtuh, api menyala dari udara. Dan dalam sekejap, Laras memeluk kedua peti, menyiramkan darahnya sendiri ke atasnya, dan menutupnya dengan kata-kata terakhir, "Aku tidak takut mengingat." Saat Laras bangun, ia ada di halaman rumahnya. Fajar mulai menyingsing. Kampung Karangjati tenang. Tak ada suara aneh, tak ada bayangan. Tapi ibunya tak pernah kembali. Pak Jatmiko ditemukan tertidur di depan surau. Rambutnya berubah putih. Sinta kehilangan suara, tapi tetap di sisi Laras, menggenggam tangannya setiap hari. Dan Laras, ia menjadi pengingat yang menulis ulang sejarah Karangjati, yang menjaga agar kampung itu tidak melupakan dan tidak mengulangi. Namun di tiap malam ke-13 bulan gelap, di cermin kecil kamar Laras, kadang masih muncul bayangan kecil, dengan mata merah menyala, seolah menunggu Laras lelah mengingat, dan siap membisikkan, "Kamu hanya penundaan, bukan akhir." Sebelum Laras tahu, waktunya sudah habis. Kampung Karangjati yang dulu sepi dan terlupakan kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia bangun pagi-pagi, terbangun di tempat tidurnya yang terasa asing, meski itu adalah rumahnya sendiri. Ada kekosongan yang aneh, seolah-olah dunia ini sedang menunggu sesuatu yang akan datang, sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang lebih jahat dari yang pernah dia bayangkan. Malam itu, Laras duduk di kursi, memandang cermin kecil di atas meja. Cermin itu masih tergantung di dinding, tak pernah dipindahkan meskipun ia sudah berjanji untuk membakar segala kenangan yang mengikatnya ke masa lalu. Tapi cermin itu seolah punya kekuatan untuk tetap ada, tak tergoyahkan, meskipun ia mencoba melupakan. Tiba-tiba, bayangan di cermin itu berubah. Wajah Laras memudar, kemudian muncul wajah yang lain. Dan ibunya tersenyum, senyum yang paling menakutkan yang pernah dilihat Laras. Senyum itu bukan senyum keibuan, tapi senyum kemenangan. "Laras," ibunya mulai berbicara, suara yang lembut namun sangat tajam. "Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami dengan melupakan?" Laras membeku. Apa yang ibunya katakan? Apa maksudnya? "Kamu tak pernah tahu," suara itu melanjutkan, semakin dalam, semakin mengerikan. "Ini bukan tentang kamu atau tentang aku. Ini tentang siapa yang kamu pilih untuk menjadi. Kamu adalah generasi berikutnya. Laras, kamu adalah penerus dari kita." Mata Laras terbuka lebar. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan lebih banyak, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Ruangannya menyusut. Dinding-dindingnya terasa seolah melaju menuju satu titik, dan udara mulai memadat. Cermin itu seolah menarik seluruh isi rumah, seolah menghisap segala keberadaan. Tanpa sadar, Laras berlari keluar, ke halaman belakang rumah yang pernah dia gali tanahnya. Di luar, langit gelap, tapi terasa lebih hidup, seperti ada ribuan mata yang mengamatinya dari kegelapan. Saat Laras berjalan lebih jauh ke arah pemakaman tua yang sekarang dipenuhi oleh semak belukar, ia merasa seolah seluruh kampung sedang mengamatinya. Bahkan suara angin pun terdengar seperti bisikan, dan di kejauhan, ada sesuatu yang bergerak, bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk bisa dilihat dengan jelas. Saat tiba di pemakaman, ada yang aneh. Di bawah pohon jati besar, tanahnya terlihat bergelombang, seperti ada sesuatu yang tengah bangkit dari bawah. Laras mendekat. Langkahnya terhenti saat ia melihat dua peti kecil di atas tanah. Sama persis dengan yang ia temui di ruang bawah tanah rumah kepala kampung, tetapi sekarang peti itu terbuka. Di dalamnya, tubuh-tubuh yang dulu terkubur kini terbaring dalam keadaan mengenaskan. Tulang belulang yang berlumuran darah dan pakaian yang sudah lapuk,
seakan tak pernah mati. Dari dalam tanah yang terbuka, tiba-tiba muncul sesosok tangan, memanjang, hitam, penuh kerak, dan bergerak cepat menuju Laras. Ia berteriak, namun suaranya teredam. Sebelum dia sempat lari, sebuah suara berat bergema dari bawah, seolah menggema dari jantung bumi. Aku adalah pemutus, dan kamu adalah kelanjutannya. Laras terpaku. Sekarang semuanya menjadi jelas. Ibunya, para warga, bahkan dirinya. Mereka adalah bagian dari lingkaran tak berujung yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Dosa itu tidak pernah berakhir. Laras menyadari satu hal yang sangat penting. Pemutus bukanlah roh yang bisa dihentikan dengan kekuatan fisik atau mantra. Pemutus adalah siklus yang terlahir kembali. Pemutus adalah penerus yang menunggu untuk mengulang semua yang telah terkubur. Dan ia adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi pemutus berikutnya. Kekuatan itu mencekik Laras. Kegelapan di sekitarnya menyelubunginya, dan tubuhnya mulai terasa lebih berat. Semua yang dia lihat, semua yang dia rasakan, mengarah pada satu kebenaran, bahwa dia tidak akan bisa keluar dari lingkaran ini. Ia tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Ibunya, yang kini berdiri di belakangnya, mendekap Laras dari belakang dengan tangan dinginnya. Kami tahu kamu bisa. Kamu bisa, Laras. Namun Laras, dalam keadaan yang terjepit, hanya bisa tersenyum lemah. Jika aku melakukannya, tak ada lagi yang akan tersisa. Dengan tangan gemetar, Laras akhirnya membuka matanya, menatap bayangan ibunya di cermin yang kini muncul di tengah pemakaman. Saat itu, cermin bukan lagi sekadar benda, tapi gerbang. Dan dalam gerbang itu, ia melihat dirinya yang lebih tua, terperangkap dalam lingkaran yang tak pernah putus. Bayangan itu adalah dirinya sendiri yang tak pernah melepaskan apa yang seharusnya dikubur. Bayangan itu adalah dirinya yang tak akan pernah bebas. Langit menghitam, dan Laras tahu, dunia ini adalah penjara yang tak pernah menunggu akhir. Karangjati tidak pernah sepi. Ia selalu menunggu, dan Laras, sebagai penerusnya, tidak akan pernah bisa lari dari takdir. Demikianlah kisah kali ini. Sebuah cerita yang mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana masa lalu yang tak terlupakan bisa membentuk takdir kita, dan betapa pentingnya kita untuk menghadapi ketakutan serta kebenaran, meskipun kadang itu sangat berat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Semoga cerita yang penuh misteri ini memberikan kesan dan pelajaran yang mendalam bagi kita semua. Sebagai pesan penutup, ingatlah bahwa setiap keputusan yang kita buat, sekecil apapun, dapat mempengaruhi hidup kita dan orang di sekitar kita. Jangan biarkan ketakutan atau masa lalu menghalangi langkah kita ke depan. Terkadang, keberanian terbesar adalah menghadapinya, meskipun kita tahu tidak ada jaminan untuk keluar dari kegelapan itu dengan mudah. Hidup ini penuh dengan misteri dan kejutan, namun kita selalu memiliki pilihan untuk tetap maju, belajar, dan berkembang. Jangan pernah biarkan rasa takut atau penyesalan menguasai kita, karena setiap perjalanan, sebaik apapun atau seburuk apapun, pasti akan membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.